Izin saya mulai, Pak Tri. Oke, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, khusus pada Pak Tri Haryanto sebagai pemateri yang akan membersamai kita belajar pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diperkenankan untuk kembali bersua secara maya di ruang virtual ini. Semoga yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ketiga ini nanti akan diperagakan oleh materi dari Pak Tri Haryanto, praktek membuat media pembelajaran berbasis AR atau Augmented Reality menggunakan desktop atau menggunakan laptop ya Pak Tri, walaupun pakai browser juga bisa, tapi menggunakan laptop. Nah, nanti Bapak Ibu untuk tugasnya tidak harus semuanya, nanti disesuaikan dengan kondisi saja. Yang penting Bapak Ibu menyimak dulu mana yang lebih praktis, mana yang lebih mudah, dan yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam media pembelajaran di tempat Bapak Ibu masing-masing. Termasuk bagaimana nanti cara membagikannya ke siswa dan yang lebih memungkinkan untuk diakses atau digunakan oleh siswa. Menggunakan HP, menggunakan laptop, atau bagaimana. Atau mungkin kombinasi dari keduanya. Bagaimana Pak Tri untuk siang hari ini, sudah siap? Siap, Pak. Siap. Oke. Kurang lebih nanti seperti biasa ya, menjelang asar. Ya, sampai asar lah. Oke, siap. Ya, maksimal sampai asar ya Pak, biar kita tidak ketinggalan untuk sholat asar berjamaah. Oke, silakan Pak Tri, bisa dimulai. Nanti untuk Bapak Ibu yang terlambat atau terkendala sinyalnya, bisa melihat kembali di rekaman pada kesempatan sore hari ini. Semoga nanti di kami, di saya, Pak Tri, dan Bapak Ibu semuanya, sinyal maupun listriknya tidak terkendala. Silakan Pak Tri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wahyu dan rekan-rekan guru yang kami cintai, alhamdulillah di siang hari ini kita berjumpa kembali di acara sinkronus yang ketiga ya. Kita sudah 2 hari belajar bersama tentang media 3D AR dari Aslember Edu. Di hari yang ketiga ini kita akan belajar mengembangkan atau membuat medianya menggunakan desktop ya. Kemarin kita menggunakan HP, sekarang menggunakan desktop. Di desktop juga ada aplikasi ya, Studio Aslember. Kalau di HP itu ada Aslember Edu App itu ya, yang sudah kita install. Tapi kita kemarin praktek gunakan browser karena lebih ringan, lebih mudah daripada nanti menggunakan aplikasi Aslember Edu App-nya. Tapi untuk melihat dan menampilkan AR dari proyek kita, itu harus menggunakan aplikasi Aslember Edu App ya, atau aplikasi Android-nya. Tapi kalau hanya untuk melihat tampilan 3D, kita bisa menggunakan hanya web browser-nya. Termasuk di desktop-nya, di sini juga ada kan yang versi install, yaitu Aslember Studio ya, versi install. Bisa juga dengan versi web. Nah, kalau install nanti kita harus menginstal terlebih dahulu, harus terpenuhi spesifikasi komputernya ya, misalkan 64 bit ya, supaya nggak lambat, RAM-nya harus sekian. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semuanya tidak bisa praktek kalau kita nanti menggunakan aplikasinya. Kita akan gunakan yang versi webnya juga ya. Jadi kita gunakan web base-nya saja, yang versi webnya saja. Ya. Untuk hari ini kita akan kenal tentang
interactivity ya. Kalau kemarin kita harus hanya sifatnya medianya adalah statis ya, nggak ada interaktifnya. Sekarang kita akan tambahkan bagaimana membuat media yang bisa dinamis. Kita tambahkan interactivity, ya interactivity. Pertama nanti kita akan kenal fitur-fitur berbasis webnya dulu. Pada prinsipnya sama dengan kemarin yang berbasis web HP, tapi hanya tampilannya berbeda, posisi-posisinya berbeda. Setelah nanti kita kenal fitur-fiturnya, nanti sedikit kita kenal tentang interactivity-nya. Karena kalau menambahkan objeknya sama seperti kemarin ya, termasuk transformnya seperti kemarin sama. Menggeser, memutar, membesar kecilkan sama ya, sama. Tapi nanti kita tambahkan interactivity-nya. Setelah kita pahami interactivity-nya, nanti kita terapkan di media yang kita buat kemarin, kita tambahi interactivity-nya. Ya. Izinkan saya share screen ya. Proyek yang kita hasilkan kemarin sore dengan HP juga tersimpan di sini ya. Semuanya base cloud ya, tersimpan di cloud sehingga ketika kita buka di browser HP, kita buka di browser laptop, kita buka di aplikasi laptop, kita buka di aplikasi HP, semuanya terkoneksi. Karena pada prinsipnya ini adalah berbasis cloud ya sistemnya. Semuanya tersimpan di cloud. Sehingga di sini kita tinggal ambil datanya. Nanti kita akan terapkan interactivity-nya di di media yang kita buat kemarin ya di sini. Tapi sebelum kita terapkan di media ini, kita akan pahami interactivity-nya dulu dengan Canva baru dulu aja. Kita pahami interactivity dulu. Konsepnya seperti apa sih interactivity dalam Aslember Edu itu? Ya. Sebelum kita memahami interactivity-nya, kita pahami menu-menunya terlebih dahulu. Ya. Pada prinsipnya sama seperti kemarin yang di HP ya, yang di HP sama. Ya. Ini save untuk menyimpannya. Kita sarankan kemarin selalu sering-sering disimpan karena di sini tidak auto save sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum tersimpan nanti ada gangguan hilang misalkan. Makanya sering-sering disimpan. Nah, yang di bawahnya 3D object di sini adalah untuk menambahkan aset 3D. Banyak sekali ya aset 3D-nya di sini. Bapak Ibu tinggal pilih dan tinggal menggunakannya. Mungkin di akun Bapak Ibu yang akunnya masih akun free, di sini hanya bisa digunakan yang tidak bisa digunakan semua. Ada yang ada tulisannya upgrade gitu. Berarti itu bisa digunakan ketika akun Bapak Ibu sudah premium ya. Kalau image sama begitu juga di sini ya. Tersedia banyak sekali. Tinggal kita bisa menggunakan atau kita bisa upload sendiri. Teks sama seperti di HP kemarin. Ada tag 3D, ada tag annotation ya. Yang circle maupun yang lain. Video sama juga seperti kemarin yang di HP. Setting, ya, ada reset kamera. Kemarin fungsinya untuk mengembalikan posisi front dari kamera di sini ya. Misalkan sudah acak gini ya, kita ingin mengembalikan frontnya, kita gunakan reset kamera. Kalau head and show di sini adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan grid di sini, garis bantu di sini. Ya, fungsinya. Kalau keyboard shortcut, nah ini daftar shortcut ya, ini perintah-perintah dengan menggunakan keyboard ya. Kalau move misalkan, kemarin kita kenal move, rotate, resize, ya. Itu gunakannya move W. Ini satu sejajar ya. Rotate E, resize R. Kalau F fokus itu berarti
ke defaultnya seperti ini, tampilan aslinya seperti ini ya, fokus nanti. Terus kalau ingin insert 3D, langsung tekan apa? 1, 2 insert image, 3 insert text, 4 insert video. Jadi tidak harus kita geser gini, kita klik 3D, kita geser sini, klik image. Kita bisa menggunakan apa? Shortcut di sini ya. Misalkan di sini. Ya, saya praktekkan misalkan angka 1 nanti ya. Angka 1 insert image. Angka 2 ya. Angka 2 dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan shortcut untuk mempercepat cara kerja kita. Kalau nggak ingin klik di sini ya. Ini bagian kiri. Kalau yang warna di sini adalah untuk mengubah background dari Canva kita. Dan ini nanti untuk mengubah ketika warna tampilan ketika kita tampilkan 3D, warna backgroundnya apa sih? Ya. Suka-suka ya, suka-suka atau kebutuhan dari medianya ini ingin membutuhkan warna apa. Defaultnya abu. Custom marker, ketika kita ingin memberikan custom marker pada di sini ya. Asalnya kemarin kan untuk scan-nya di sini adalah menggunakan barcode. Kalau kita ingin ganti barcode-nya itu dengan gambar tertentu, maka kita gunakan di sini custom marker. Lalu yang sebelah kanan bawah di sini adalah nanti object list, daftar objek-objek, list objek-objek yang kita gunakan, kita masukkan di sini. Nah, karena belum ada objek yang kita masukkan, belum ada listnya. Ini yang gambar mata ini preview, yang publish adalah untuk mempublish ya, Ya. Ini kita sudah kenal ya fitur yang di muka di sini. Lalu kita tambahkan 3D ya, misalkan kita ingin mengenal transformnya ya, move, rotate sama scale kemarin ya. Misalkan kita ingin ambil contoh objek apa di sini yang ingin kita dari education misal. Frog kata ya. Ini defaultnya biasanya Bapak Ibu ketika awal kita masuk posisinya seperti ini ya, posisinya X-nya 0, Z-nya 0, sedangkan Z-nya adalah 3,553. Ini adalah posisi default kalau kita memasukkan gambar 3D. Posisinya selalu di sini. Ya. Kita bisa menggeser kemarin ya, move. Ya, cara menggesernya ya, objeknya kita pilih. Ya, ini kita pilih yang move. Ini adalah untuk menggeser ya, menggeser searah sumbu X atau sumbu Z atau sumbu Z. X itu ya yang warna merah ini. Kalau istilahnya di sini kan dari front ini ke kanan ke kiri. Kalau sumbu Z itu ke atas ke bawah. Kalau sumbu Z itu adalah ke depan ke belakang. Nah, ini kalau dilihat dari frontnya di sini ya. Jadi nanti sumbu ini selalu dilihat dari front. Misalkan kita putar gini, arah sumbu X, Y, Z-nya juga acuannya adalah frontnya ya, bukan depan yang sini. Tetap arah acuannya adalah frontnya. Misalkan di sini sumbu X-nya adalah yang warna merah. Ketika kita putar gini, bukan berarti sumbu X-nya yang warna biru. Tetap sumbu X-nya adalah warna merah. Karena acuan sumbu ini adalah dari front, ya, dari front Canva di sini. Front Canva di sini. Kita buktikan misalkan ya. Misalkan sumbu X-nya, nah ini kita kasih warna merah, karena kita tambahkan yang positif, nanti akan bertambah ke sebelah kanan katanya atau menurut kita sebelah kiri ya, 5 gini. Geser ke kiri. Geser ke kiri.
Kalau negatif, nanti geser ke kanan dari titik nolnya tadi, 0. Ini dari frontnya. Coba kita buktikan kalau kita putar. Tetap acuan sumbu X-nya adalah warna merah, bukan warna birunya di sini. Misalkan kita kasih 5. Ya, gesernya ke sini, bukan ke kiri warna biru. Ingat ya, jadi acuan sumbu itu dilihat dari frontnya, ya, dilihat dari frontnya di sini, bukan posisi apa? Posisi objeknya di sini, tapi dilihat dari front kanvanya. Nah, kalau rotate ini adalah untuk memutar objek ya. Juga acuannya apa? Porosnya bisa X, porosnya bisa Z, porosnya juga bisa Z. Poros ya, ingat, bukan arahnya di sini. Sekarang misalkan kita lihat porosnya adalah sumbu X, berarti arah lingkarnya mana? Arah lingkarnya adalah yang warna merah ini. Kalau kita warna merah ini kita ubah, yang berubah adalah sumbu X nanti. Ya, sumbu X. Karena yang jadi porosnya adalah sumbu X. Kita buat 0 lagi misalnya. Kalau warna hijau ini berarti porosnya poros apa ini warna hijau? Warna hijau ini karena melingkarnya seperti ini, porosnya adalah poros sumbu Y, yang sumbu Y ya. Naik turun. Coba kita putar, nanti yang di sini yang berubah sumbu apa? Ya, yang berputar sumbu Y. Jadi ingat, X, Y, Z dirotasi di sini adalah porosnya, ya, porosnya. Kita kembalikan ke 0 lagi. Terus sekarang kalau scale ya, skala di sini, kalau kita yang menggunakan manual di sini, perbesaran atau perkecilannya ini adalah preposisi, sumbu X, Y, Z-nya sama semua. Kita ubah X, Y, Z-nya sama semua. Kalau kita kecilkan begitu pula. Z-nya preposisi semua. Tapi kadangkala kita membutuhkan pembesaran atau pengecilan satu sisi saja. Di sumbu X-nya saja, atau sumbu Y-nya saja, atau sumbu Z-nya saja. Maka yang kita gunakan adalah yang edit transform di sini. Tidak menggunakan apa yang manual di sini. Misalkan di sini, saya ingin mengecilkan arah sumbu X-nya saja. Yang arah sumbu X berarti sejajar di sini ya, apa kanan kiri ya. Kita lihat misalkan. Ini kita buat satu sendiri. Nah, seperti ini. Sumbu X. Kalau yang kita ubah adalah sumbu Y-nya saja. Sumbu Z-nya kita ubah di sini. Ya, mengecil. Arah turun bawah. Kalau Z di sini adalah depan ke belakang, satu. Ya. Nah, kalau sama semua baru apa? Preposisi ukurannya. Jadi perhatikan ya. Nanti harus tahu ya prinsip dari transformnya, baik move, rotate, skala ya. Itu dipahami karena ini adalah prinsip dasar yang berguna dalam pengaturan media kita. Ya, prinsipnya seperti kemarin sama ya, tapi kita ingin pahami lebih detail konsepnya supaya apa? Paham ya akan kegunaan dari masing-masingnya. Misal kita asumsikan ini preposisi. Sudah? Ya. Lalu kalau kita klik more di sini, nanti selain ada move, rotate sama scale, ada juga duplicate. Duplicate di sini adalah untuk mengcopy ya, menggandakan objek di sini yang ada di kanvas ini langsung. Ya. Misalkan ini kita gandakan jadi 2. Klik. Nanti objek kataknya jadi 2. Ya, 2. Kalau mirror, posisi mirror itu ya memindahkan ya. Ya,
bertukar atau seperti bercermin ya, bercermin. Tapi bercerminnya, lihat bercermin berdasarkan sumbu apa. Nah, juga diperhatikan. Bercermin berdasarkan sumbu apa? Apakah bercerminnya berdasarkan sumbu X, sumbu Z, atau sumbu Z? Ada acuannya juga ya. Kita perlihatkan misalkan. Kalau kita bercermin yang berdasarkan sumbu X, ya posisi cerminnya itu adalah sumbu X. Berarti ini nanti adalah dari kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. X ya. Nah, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Kalau ini nggak kelihatan, maksudnya hampir sama ya. Tapi kalau nanti benda yang berbeda akan kelihatan. Dari kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Kalau cerminnya adalah sumbu Z, berarti arah ke atas bawah ya. Berarti nanti yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Perhatikan ini, cermin sumbu Z. Ya. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ini adalah cermin berdasarkan sumbu Z. Kalau Z berarti nanti adalah cerminnya adalah berdasarkan depan belakang. Nah, depan belakang. Berarti yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Ini adalah cermin atau mirror tadi. Ada 3 juga berdasarkan cerminnya sumbu X, Y, atau Z. Lalu yang bawahnya copy to. Nah, copy to di sini adalah untuk mengcopy tapi diperuntukkan scene yang mana? Kalau duplikat itu kan dalam satu scene. Kalau copy itu kita copy ke scene yang lain. Misalkan kita tambahkan di sini scene 1, scene 2, scene 2 sama scene 3 ya. Ini semuanya masih kosong. Masih kosong. Scene 2, scene 3-nya kosong ya. Sekarang dari objek di scene pertama ini kita ingin copy di scene 2 sama scene 3 misalkan. Nah, ini kita pilih yang pertama. Biar agak beda, ini kita balik dulu aja. Kita cerminkan tadi dulu ya. Biar ini. Kita ingin copy di sini. Ya, copy to scene berapa sekarang kita pilih scene 2 atau 3? Misalkan scene 2. Lalu kita tambahkan lagi ke scene 3. Scene 3. Yang ini hanya saya tambahkan di scene 2 saja. Berarti nanti di scene 2 itu ada 2 kata yang menghadap ke depan dan ke belakang, dan di scene 3 itu hanya ada 1 kata yang menghadap ke depan. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Nah, itu. Ternyata perpindahan antar scene ini juga bisa kita gunakan interactivity, perhatikan di sini. Ya. Misalkan yang satu saya buat menghadap ke depan. Nah, nanti bisa kita membuat sebuah gerak itu dengan melakukan perpindahan antar scene ya. Nah, ini kita mengenal transform tadi ya, move, rotate ya, scale, ada tambah lagi dengan apa? Duplicate, mirror, sama copy to. Yang satu ada delete, yang terakhir itu adalah untuk menghapus objek ya, untuk menghapus objek. Sekarang Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengenal interactivity ya, interactivity. Jadi objek yang kita masukkan di sini itu bisa kita kasih apa? Gerak animasi. Gerak animasi. Yaitu caranya pertama kita tentukan triggernya dahulu. Gerak animasi ini akan berjalan ketika ada tombol pemicunya atau tombol triggernya. Ya, tombol triggernya. Ketika tombol triggernya diklik, nanti gerak animasinya akan berjalan. Ya. Gerak animasinya seperti apa? Gerak animasinya itu seperti tadi di sini nih. Ada gerak move, ada rotate, ada scale, ada nanti apa? Head and show itu. Lalu bagaimana cara menambahkan interactivity-nya? Ya, sekarang kita praktekkan di sini.
Kita mau praktekkan katanya di sini ya. Katanya misalkan nanti pindah ke depan ya, pindah ke depan. Ini kita kecilkan aja karena objeknya ya. Kita taruh ke belakang misalkan. Ingin kita buat kata ini jalan ke depan ya, jalan ke depan ya. Tapi sebenarnya kata meloncat ya, tapi nggak apa-apa, kita hanya berlatihan move aja. Kata ini berjalan ke depan. Kapan saatnya berjalan ke depan? Saat kata itu diklik. Berarti nanti triggernya kata itu sendiri. Nanti katanya akan berjalan, ya, interaktivitasnya. Itu untuk menambahkan interaktivitasnya, move-nya, interactivity move-nya. Klik triggernya dulu. Misalkan triggernya adalah kata itu sendiri. Terus pilih add interactivity. Nah, tambahkan interactivity. Di sini ada basic animation, itu ada move, rotate sama scale. Move itu perpindahan ya. Nah, perpindahan seperti apa? Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, atau custom. Ya, custom itu ke arah titik tertentu. Ya. Kalau yang interactivity rotate itu perputarannya, perputaran ke depan, perputaran ke belakang, perputaran berlawanan arah jam, ini searah jarum jam, ya. Terus ini perputaran dengan porosnya sumbu Z, atau mudahnya perputaran nanti porosnya sumbu X ya, ke depan ke belakang, ini perputaran arahnya sumbu Z, ke kanan ke kiri, ini perputaran porosnya sumbu apa ini? Sumbu Z, sumbu Z, ke kanan ke kiri. Nah, ini custom. Custom itu sesuai dengan keinginan, arah putarannya berapa derajat gitu ya. X atau Z atau Z-nya. Ini adalah yang rotate. Ada yang ketiga yaitu skala ya. Skala itu ada zoom out, berarti dia membesar. Kalau zoom in berarti mengecil. Kalau custom ya nanti tergantung yang kita inginkan, membesar atau mengecil ya. Membesar atau mengecil. Membesar mengecilnya itu bisa sumbu X-nya saja, sumbu Z-nya saja, atau sumbu Y-nya saja. Kalau yang out sama ini besar kecilnya itu semuanya berposisi ya. Berposisi. Kalau yang custom ini hanya kita bisa atur. Yang besar kecilnya ini sumbu apa yang kita inginkan. Ini yang skala. Ada lagi tadi interactivity yang hide and show. Ini adalah nanti untuk menyembunyikan dan menampilkan objeknya di sini. Ya. Misalkan kita ingin menyembunyikan objeknya, nanti kita pilih interactivity-nya hide. Kalau ingin memunculkan show, yang bawahnya jump up itu switch scene. Kita mau pindah antar scene, kita gunakan switch scene di sini. Ya, switch scene di sini. Kalau open URL di sini adalah fungsinya nanti untuk membuka halaman website. Ya, kita linkkan dengan halaman website. Ini adalah open URL. Kalau yang di sini video control, nanti kita fungsikan sebagai pengontrol video. Ada play, ada pause, ada stop. Nah, untuk mengontrol video. Ini jadi kita bisa menambahkan animasi atau interaktif di objek kita ya dari sini tadi. Ada move, ada rotate, ada scale, ada visibility, ada jump up, ada media. Ada media. Sekarang kita ingin perlihatkan satu-satu misalkan ya, satu-satu. Sambil nanti kombinasi ya satu-satu. Kata ini ingin jalan ke depan. Ketika kata ini ditekan, berarti triggernya kata ini sendiri ya. Kita pilih sebagai trigger ya. Lalu di kata ini kita add interactivity ya. Kita pilih move. Move-nya adalah jalan ke depan, nanti adalah forward
forward. Select target to move. Nah, yang ingin digerakkan apa? Karena ini awal tadi fungsinya hanya sebagai tombol. Yang ingin digerakkan mana? Saya juga ingin menggerakkan kata itu sendiri. Maka tetap yang dipilih apa? Select target to move adalah kata itu sendiri. Distance. Jarak yang ingin ditempuh berapa? 10. Misalkan saya ingin 20 ke depan. Terus advance settingnya, start time-nya, waktu move-nya ini setelah diklik kapan? Oh, saya ingin 0 detik setelah diklik langsung jalan. Ya. Kalau ingin ada jeda, ada delay, maka kita atur. Delay start interactivity-nya ini berapa detik setelah diklik. Gitu. Ini nanti fungsinya untuk mengatur misalkan ada beberapa gerakan dengan satu klik, kita mengaturnya pakai start time di sini. Start time di sini. Misalkan ya kita ingin jalan ke depan 2 detik. Detik ketiga baru jalan ke kiri. Habis jalan ke kiri nanti jalan ke belakang detik kelima gitu. Jadi nanti posisi katanya jalan 2 detik, terus belok ke kiri sampai detik kelima baru baru jalan ke belakang gitu. Nah, itu fungsi dari start time ya. Karena di sini kita inginkan adalah klik langsung jalan berarti start time-nya adalah 0. Lalu durasinya, waktu yang dibutuhkan untuk sampai tujuan 20 distance ini dibutuhkan berapa detik? Ya. Kalau detik-nya di sini semakin besar, nanti geraknya semakin lambat. Kalau detiknya semakin kecil, geraknya semakin cepat. Nah, ini sebagaimana rumus kecepatan ya. Rumus kecepatan V sama dengan S per T. Kalau T-nya ini semakin kecil, V-nya semakin besar. Kecepatannya semakin besar. Sehingga untuk mencapai tujuan semakin cepat. Ya. Begitu pula sebaliknya. Ketika T-nya semakin besar, V-nya semakin kecil. Maka kecepatannya lambat. Untuk mencapai tujuan juga semakin lambat. Karena kita ingin merasakan gerakannya agak lambat, kita buat 3 detik ya. Nanti kalau 1 cepat. Icing di sini adalah model geraknya. Ada linear, geraknya itu statis ya. Kedepannya itu kecepatannya rata-rata. Kalau insane ini mengalami percepatan, jadi semakin cepat. Nah, kalau outsend ini perlambatan, jadi gerakannya semakin lambat. Kalau in outsend itu semakin cepat lalu semakin lambat. Ya, semakin cepat lalu semakin lambat. Misalkan yang kita pilihkan ini aja, jaraknya 20, start time-nya 0 detik, dan durasinya 3 detik. Nah, kita apply. Kita simpan dulu aja, supaya nggak hilang. Save. Ya. Sekarang ingin kita lihat hasilnya. Kita bisa melihatnya di sini ya, di tulisan play di sini atau di gambar mata yang preview itu. Kita play di sini. Kita ingin preview ya. Preview. Ya. Tadi ya, kata yang belakang ini ketika kita klik ya, dari samping aja. Kita klik dia akan ke depan. Ya, gini ya. Dia jalan ke depan sejauh 20 tadi. Kita klik lagi, dia akan jalan ke depan sejauh 20 lagi. Ya. Ini contoh kita menambahkan apa? Move interactivity, interactivity move ya. Untuk gerakannya bisa tadi ada yang ke depan, ke belakang, kiri, kanan, atas, bawah, atau custom. Sesuai kebutuhan media yang Bapak Ibu butuhkan. Lalu ada interactivity apa yang lain tadi? Ada rotate misalkan, putar ya, putar. Kita akan contohkan yang satu ini, kita contohkan untuk interactivity rotate ya misalkan. Ini kita ubah namanya dulu. Ya, cara mengubahnya ya. Kita mainnya di sini pakai object list di sini. Ini frog ya. Ini kalau kopian memang tulisannya gini. Ini kita ubah ya, misalkan menjadi kata 2.
Kata 2 ya, kata 2. Atau frog 2 juga nggak apa-apa. Ini ubah kita namanya ya. Nah, sekarang prinsipnya kita kata ini kita klik, dia akan berputar. Dia akan berputar. Akan berputar. Dan dia kita jadikan trigger sendiri. Kita pilih, karena kita jadikan trigger, kita pilih. Lalu kita add interactivity. Kita tambahkan rotate, interactivity-nya adalah rotate. Nah, kita ingin berputarnya apa? Nah, misalkan kita ingin berputar adalah facing right di sini. Facing right. Porosnya adalah sumbu Z, arahnya adalah kiri ya, ke kanan. Yang ingin kita putar apa? Select target to rotate-nya. Yang ingin kita putar kata itu sendiri. Ya. Kata itu sendiri. Nah, ini kata 2. Lalu berputarnya berapa derajat? Saya ingin berputarnya adalah 90 derajat, misalkan. Headspan-nya, start time-nya 0. Kita diklik langsung gerak. Durasinya, biar nggak terasa kaku, saya buat 1 misalkan. Klik apply. Dalam satu, misalkan dalam satu klik itu kita bisa menambahkan interactivity lagi ya. Tidak hanya satu interactivity. Misalkan di sini kita tambahkan lagi interactivity-nya di sini. Kita tambahkan ya. Ketika di sini diklik, nanti kita ingin buat yang kata kecilnya juga ikut berputar ya. Kata kecilnya juga ikut berputar. Nah, ikut berputar. Ikut berputar nanti. Rotate. Berputarnya apa? Sekarang facing left. Kita pilih facing left. Juga 90. Tapi select target to rate-nya kita pilih. Yang kita gerakkan ini adalah frog tadi. Bukan kata 2. Frog. Jadi trigger itu sebenarnya fungsinya adalah untuk pemicu. Sedangkan select target to rotate-nya ini. Yang dikenakan interactivity ini boleh yang lainnya. Ya, boleh yang lainnya. Jadi nanti satu klik dia 2 perintah ya, 2 perintah. Misalkan di sini ingin putarnya agak lebih lambat lagi, saya kasih 2 misalkan. Kita apply. Sekarang kita lihat hasilnya. Jadi nanti ketika kata besar ini kita klik, dia akan berputar sendiri dan kata kecil juga berputar. Kata kecil juga berputar. Ya. Kita klik ya. Putar. Ini putarannya agak lebih lambat. Kita klik lagi. Ya. Lagi. Kita klik lagi. Apa yang terjadi ketika kata kecil ini sudah kita klik ya, pada posisi maju langsung kita klik di sini nanti. Dia gerak maju, kita klik. Dia maju sambil putar. Ini contoh menambahkan apa? Gerakan interactivity rotate ya, rotate. Nah. Lalu ada gerak interactivity apa? Interactivity scale atau zoom. Nah, kita ingin praktekkan bahwasannya nanti di sini ya. Ya. Yang di sini kita tetap gunakan triggernya ini lagi, kita tambahkan lagi. Bahwasannya nanti desainnya katanya ini ya. Ketika kita klik ya, yang kata besar ini akan berputar ya. Sambil mengecil. Klik tambah ya. Nanti scale. Ngecil apa? Zoom in. Yang kita pilih adalah select target scale-nya adalah kata 2. Mengecilnya berapa? Ini kita pilih ini dulu. Nanti kalau nggak pantas kita ubah. Ini min 10 ya. Kalau mengecil itu min ya. Lalu
Start time-nya kapan? Start time-nya karena di sini kita menginginkan dia sambil berputar semakin mengecil, berarti juga start time-nya 0. Tapi kalau misalkan nanti kita inginkan adalah dia berputar dulu baru mengecil, berarti nanti start time-nya itu kita mulai dari detik kedua atau detik ke-1 gitu. Karena kita inginkan di sini berputar sambil mengecil, maka kita pilih start time-nya juga 0, durasinya juga 1. Kita klik apply. Lalu kita tambahkan yang kata kecil ini, yang kata kecil. Nanti kalau ini ditekan, maka kata kecilnya akan membesar ya. Kata kecilnya akan membesar. Berarti kita tambahkan kita ini sebagai triggernya, ya. Tadi triggernya, tambahkan interactivity-nya, add new action-nya, ya. Kita pilih scale, ya. Scale-nya adalah yang in. Ini tadi membesar ya. Sekarang yang out. Out. Select target to scale-nya adalah frog, ya. Select target to scale-nya adalah frog, adalah 10. Tapi yang kita inginkan di sini adalah dia berputar dulu baru membesar. Nah, misalkan karena di sini perputarannya dia yang dibutuhkan dalam berputar tadi 2 detik ya. Tadi kan kita settingnya berputarnya 2 detik. Misalkan dia detik ketiga dia baru membesar. Berputar diam 1 detik baru membesar ya. Kita kasih detik ketiga. Kita klik apply. Kita simpan dulu aja. Simpan. Kasih nama aja lah. Kata. Oke. Kita play ya. Kita lihat sekarang. Desain kita tadi, ketika kita klik kata besar akan berputar ke kiri, dia sambil mengecil. Sedangkan kata besar dia akan berputar ke kanan setelah itu membesar. Ya. Play. Kita klik katanya ya. Kok desainnya yang kata besarnya jadi kebalik? Nah, apa salah perintah kita tadi? Kita lihat. Nah, kalau di sini mengiri langsung membesar sudah ini ya. Kok di sini jadi kebalik? Kita lihat yang di sini. In. Sudah betul. Kok jadi membalik? Oh, dia masalahnya apa? Berputar sambil apa membesar, jadinya akhirnya malah kebalik. Atau kita buat after aja, biar apa? Enggak kebalik. Detiknya di sini adalah detik kedua misalnya. Oke, detik kedua sekarang. Ya, detik kedua. Kita klik katanya. Ya. Kok di sini ada membalik terus membesar ya? Bentar. Ada kesalahan membalik dan membesar. Seharusnya nggak ada perintah membalik dan membesar. Ini frog. Oh, salah. Detik ketiga. Ini frog. Di sini kata. Ya. Kok ini nggak ada perintah membaliknya kok jadi membalik gitu. Nah. Ada kesalahan logika di mana ya? Kadang-kala seperti ini ya. Untuk mengetahui bug-nya.
Ini posisinya tadi kan mengecil, kok kenapa jadi rotate dia? Mengecil malah jadi apa? Jadi memutar ya, mengecil jadi memutar. Ini kan perintahnya mengecil ya, min 10. Jadinya kok malah putar membesar ya. Kalau kita gunakan yang ini jadinya perintahnya suruh mengecil malah membalik dan membesar. Intinya kita bisa menambahkan apa interactivity dalam satu trigger, satu klik, beberapa interactivity sekaligus ya. 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 Jadi ini seperti ini ya. Yang satu semakin kecil, yang satu semakin besar ya. Makin kecil ini tambah kecil lagi, tambah besar lagi. Nah, ini adalah contoh menambahkan interactivity di sini ya. Tadi kita sudah praktekkan interactivity move, interactivity apa? Interactivity scale, rotate ya. Lalu sama prinsipnya kalau interactivity yang apa? Yang selanjutnya misalkan yang head and show ya, head and show. Misalkan di sini nanti ketika saya tekan misalkan ya, saya tekan ini kata ini saya tekan, ini misalkan menghilang ya, menghilang. Berarti nanti apa? Menghilang dalam beberapa detik lalu muncul gitu ya, kita desain gitu ya. Berarti add interactivity, ini kata doanya kita jadikan trigger ya. Kita pilihnya adalah head, lalu target, select target to head-nya adalah frog ya, frog-nya yang kita pilih. Settingnya dia start time adalah 0, durasi hilangnya apa? Biar tanpa hilangnya tanpa istilahnya tidak kelihatan langsung maclap gitu, kita buat 0 ya. Jadi nanti kita klik hilang, yang kata satu ini langsung menghilang celing gitu. Lalu kita ingin buat sehabis dia menghilang beberapa detik dia akan muncul lagi. Berarti nanti kita tambahkan di sini interactivity show ya. Yang kita pilih adalah select to show-nya adalah frog-nya di sini dan dia akan munculnya adalah detik ketiga dan gerakannya adalah gerakan yang cepat, tidak kelihatan, kita buat 0. Lalu kita klik apply. Ya, sekarang kita lihat yang ini ya. Tadi di scene 2 ya, di scene 2. Di scene 2. Play. Ya, di scene 2 tadi ya. Ketika kita klik kata yang menghadap belakang ini, dia akan kata yang menghadap ke depan akan hilang selama 3 detik, lalu akan muncul. Ya, hilang. 3 detik dia akan muncul. Nah, seperti ini. Adalah untuk head and show. Bisa menyembunyikan, lalu memunculkan. Ya, itu adalah interactivity head and show. Ya, head and show. Lalu ada interactivity jump to tadi ya, ada jump to. Kita akan gunakan triggernya di sini. Ketika kita klik ini ya, trigger ini, nanti akan pindah ke scene yang ketiga. Scene yang ketiga sini misalkan ya. Scene yang katanya 1 di sini. Ini kita klik, akan pindah scene ketiga. Berarti ini kita jadikan triggernya add interactivity. Jump to-nya adalah switch scene ya, switch scene. Kita pilih scene keberapa tadi kita ingin pindahnya, scene ketiga. Ya, scene ketiga. Perpindahannya, start time-nya 0 detik. Dia klik langsung pindah, klik apply.
Kita coba sekarang. Kita coba. Play. Ya. Tadi di scene 2 ya. Kita klik kata yang menghadap ke depan, dia akan pindah ke scene yang kedua. Scene yang ketiga. Nah, ini. Ulangi. Ini adalah untuk apa? Untuk memindahkan scene dari satu yang lainnya. Makanya interactivity adalah interactivity jump up to scene tadi ya. Kita juga bisa membuka halaman website ya, yaitu jump up to open URL tadi. Open URL tadi. Misalkan kita gunakan di scene yang ketiga ini, ketika katanya kita klik, dia akan membuka halaman website ini misalkan. Halaman website ini ya misalkan. Kita gunakan membuka halaman website ini misalkan. Ya. Berarti ini kita pilih sebagai trigger, lalu add interactivity, kita pilih jump up-nya open URL. Kita klik, lalu kita masukkan alamat URL yang kita pilih. Ya, klik apply. Ya, kita coba sekarang. Kita coba. Klik play. Ya, tadi di scene kedua ya, ketika kita klik kata yang ini apa? Yang ada ke depan pindah ke scene ketiga. Ya. Ya, seakan-akan katanya putar kan? Perpindahan dari ini seakan-akan katanya set. Lalu ketika kita klik kata ini akan membuka halaman website yang kita maksudkan tadi. Kita klik. Ya, ini akan membuka ini. Jadi di media kita itu kita bisa melinkkan dengan halaman website tertentu. Misalkan ya kita ingin memasukkan kuis ya, karena di sini belum masuk kuis yang dalam artian kuis untuk penilaian yang masuk ke media di sini ya. Misalkan kita integrasikan dengan Quizizz, kita integrasikan dengan game-game wall itu ya, atau alamat website tertentu, kita bisa menggunakan apa? Jump up to open URL ya. Tinggal yang satu interactivity yang terakhir, yaitu adalah interactivity media. Kita ingin praktekkan interactivity media ya. Kita buka scene yang baru aja lagi. Interactivity media itu untuk mengatur video, play, pause, and stop. Play, pause, and stop. Ya. Berarti untuk praktek ini kita masukkan video dulu. Kita cari video di YouTube. Ya. Kita ingin ambil video ini. Kita ambil videonya ini aja ya. Kita masukkan, ya kemarin masih ingat ya. Cara memasukkannya. Ya, sudah kita masukkan videonya, kita misalkan ingin atur ukurannya, kita besarkan, ya, besarkan. Posisinya kita atur. Lalu ingin kita tambahkan tombol play, pause, and stop ya. Kita gunakan gambar seadanya di sini aja ya. Kalau ada pause, play, and pause, oke. Tapi ada nggak kira-kira?
Oh, kelihatannya nggak ada. Kita gunakan tombol sembarang aja ya, misalkan ini sebagai play misalkan ya. Sumbu loh, sumbu X kita tambahkan 1 karena nggak ada tombol play, pause, and stop. Kita gunakan apa adanya di sini aja ya, misalkan Bapak Ibu ini kita misalkan yang pertama ini adalah play, ini adalah pause, ini adalah stop. Tahu ya perbedaannya play, pause, dan stop. Kalau play kan untuk menjalankan, kalau pause itu untuk menghentikan, tapi kita klik play kan melanjutkan. Berbeda kalau stop. Untuk menghentikan, kalau kita klik play dia akan mengulang dari awal ya. Kita fungsikan di sini adalah play, pause, and stop ya. Berarti kita tambahkan interaktivitasnya ini sebagai trigger play. Kita pilih ya. Media play, kita select targetnya adalah videonya tadi. Klik 0 detik, udah oke, play. Kita tambahkan yang kedua di sini. Ya. Yang ini kita jadikan sebagai trigger pause-nya. Ya, add interactivity, media, ya, pause. Ini kita pilih targetnya adalah YouTube-nya tadi, klik play. Ya, tombol yang ketiga kita jadikan sebagai stop. Ya, add interactivity, media, object, ini 0, play. Nah, jadi ini play, pause, and stop. Ya, play, pause, and stop. Kita lihat sekarang. Di scene yang keempat ya. Nah, ini tadi kan play. Ya, jalan dia. Jalan. Pause. Tapi kalau kita play, dia melanjutkan. Ya. Nanti berbeda kalau stop. Ya. Misalkan sekarang kita stop. Ya, kita stop. Oh, saya target stopnya nggak jalan. Nah, yang stopnya coba. Teacher, stop, interactivity, control. Milihnya play juga. Salah halnya. Seharusnya stop ya. Makanya kalau diklik-klik dia tetap jalan terus. Kita ulang lagi. Ya. Play. Ya. Stop. Play. Lanjut. Ya.
stop. Ya. Kalau play, mulai dari awal. Nah, ini adalah untuk interactivity untuk media ya, untuk mengontrol video, play, pause, and stop. Nah, demikian Bapak Ibu untuk interactivity yang tersedia di media di sini ya. Tinggal nanti kita menambahkan atau menggunakan interactivity ini sesuai dengan kebutuhan kita dalam mengembangkan medianya. Kita menginginkan gerak seperti apa sih? Kita menginginkan interaktif seperti apa sih? Animasi seperti apa sih? Ya tergantung kita manipulasi dari gerak-gerak tersebut ya, dalam mengembangkan media. Nah, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Monggo, kalau ada yang tanya. Silahkan. Siap. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Nanti saya izinkan untuk membuka mikrofonnya. Sepertinya belum ada Pak Tri, mungkin sedang praktek juga. Sedang praktek juga. Ini masih sibuk untuk mencoba-coba Pak Tri. Mungkin masih ada yang ingin dipaparkan untuk hari ini Pak Tri? Ya tinggal mengimplementasikan dalam sebuah media ya. Itu tadi kan baru mengenal mengenal fiturnya ya. Mengenal fiturnya, bagaimana mengimplementasikan dalam medianya sekarang. Misalkan kita contohkan, ini cukup enggak ya? 30 menit nanti kalau membuat game-game cukup enggak? Atau apa ya? Yang sederhana-sederhana aja ya, sederhana misalkan ya. Karena kalau nanti membuat game kompleks 30 menit nggak cukup nih. Masalahnya saya posisinya sekarang di masjid, nanti sebentar lagi adzan nggak bisa lanjut. Saya posisi di masjid misalnya. Siap, disesuaikan dengan waktunya Pak Tri saja. Oke. Sekarang misalkan lama enggak ya, misalkan kita buat di sini mengurutkan binatang di sini ya. Kita hasil praktek kemarin ya. Misalkan kita sudah mengenal binatangnya. Anak-anak kita ajak mengenal nama binatangnya ya. Nama binatang kemarin. Lalu di situ kita ingin ajak anaknya juga sedikit ada interaktifnya. Melatih kinestiknya ya. Suruh mengurutkan binatang yang kecil ke binatang yang besar misalkan ya. Atau misalkan dimunculkan suara binatangnya suruh milih, gitu juga bisa ya. Ini yang kita buat kemarin ya, yang menggunakan HP kemarin. Sekarang nanti ingin kita buat ya di selanjutnya scene selanjutnya nanti anak-anak mempraktekkan mengurutkan binatang dari kecil ke besar ya, dari kecil ke besar. Kita tambahkan scene-nya. Ya, scene-nya. Berapa ya? Misalkan kita tambahkan 3. Kita bisa main interaksinya dengan satu scene, bisa dengan multi scene ya. Tapi kita praktekkan yang multi scene aja, sekaligus berlatih naik nanti multi scene ya. Nah, di sini kita tambahkan objeknya sama dengan yang kiri ya, sama yang nomor 1. Cara menambahkan dengan apa? Copy to tadi. Ya, copy to tadi. Sini berarti nanti kita pilih ini. Kita pilih satu-satu, nanti kita copy to ke area selanjutnya. Ya. Jadi kita tidak perlu mengedit ulang, tapi tinggal kita copy to, ya, copy to ke scene selanjutnya.
Kita sudah menambahkan backgroundnya juga, kita sudah menambahkan alamnya di sini. Kita ingin tambahkan 3 binatang di sini. Ayam, sapi, sama gajahnya. Gajahnya dulu. Kita tambahkan ke scene-scene yang lain. Kita tambahkan sapinya juga ke scene yang lain. Begitu pula ayamnya. Ya. Sebenarnya di sini Bapak Ibu, kita langsung copy scene pun bisa ya sebenarnya di sini. Klik di scene-nya di sini, duplikat scene. Nah, tapi nanti kalau duplikat scene, interactivity antar scene ini ikut juga. Saya hanya ingin mencontohkan apa, misalkan kita mengcopy ini sebagian saja gitu, bisa. Tidak harus di-copy semuanya. Kalau duplicate berarti nanti kan persis semua ya. Persis di-copy semua. Kalau copy itu berarti yang kita copy itu hanya yang kita select terus copy itu saja. Kalau duplicate semuanya. Ya, contohnya di sini kan tulisan-tulisan terus apa annotation-nya kan nggak ikut karena tidak copy itu. Berbeda nanti kalau duplicate scene-nya, ya. Duplicate scene-nya maka akan tercopy semuanya, Nah, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu inginnya itu adalah duplicate scene atau hanya mengopi objek tertentu di dalam di situ. Ya. Sekarang Bapak Ibu, ya. Kita ingin memposisikan ayam, sapi dan gajah ini sejajar ya, sejajar. Sumbu Z-nya misalkan kita buat sama semua ya. Sumbu Z-nya adalah 5. Ya. Z-nya ini kita buat di 0. Jadi di tengah kalau Z-nya. X-nya kita buat 0. Ya. Ini kita buat 2,6, angkanya yang mudah-mudah aja ya. Nah, terus ingat ini berarti Z-nya adalah 5, sapinya juga kita buat Z-nya 5 juga. Biar sejajar sapinya. Ya, sejajar. Tapi sapinya ingin kita buat menghadap ke depan, berarti rotate-nya kita buat 0 ya, ke depan. Ya. Posisinya di sini, misalkan dia posisi X-nya masih kurang ke kiri, misalkan kita buat 4 aja. Ini buat 3,7 biar mudah angkanya. Lalu gajahnya kita letakkan di paling yang kanan. Ya. Gajahnya paling kanan, Z-nya sudah gajah ini. Gajahnya kita pilih, Z-nya adalah 5. Ya. X-nya di sini adalah kita buat yang sebelah kanannya ayam misalkan. Kita buat 5, terlalu jauh enggak? Atau 4? Ya, 4. Ini kita buat 3,7. 4, 3,75. Kalau ini tadi berapa? Min 4, 3,75. Oh, cocok nih. Angkanya lebih mudah diingat. Ayamnya adalah 0, 2,65. Ya. Caranya Bapak Ibu, kita tetapkan posisinya di sini ya. Posisinya ini kita catat terlebih dahulu ya. Supaya apa? Nanti kita hanya akan main. Anak-anak suruh mengurutkan. Ya. Mengurutkan ya. Untuk mengurutkan posisinya. Jadi nanti ketika pertama kali yang dari kiri ke kanan itu adalah dari kecil ke besar, Jadi pertama kali yang harus diletakkan di kiri itu harus diklik. Pertama kali harus diklik adalah ayam. Ketika diklik ayam, maka nanti ayam akan pindah ke kiri, gajah akan pindah ke tempatnya ayam. Ya, gitu. Kalau nanti pertama kali salah klik, ada peringatan salah, notifikasi salah gitu ya. Misalkan tanda silang atau apa gitu ya, salah. Tapi sebelum melangkah ke situ, interactivity di situ, kita catat posisi-posisi masing-masingnya di sini. Ya, masing-masing dari apa?
binatangnya di sini. Kita buat menghadap ke depan semua aja. Yes. Ya. Kita catat posisi binatangnya. Kita gunakan notepad aja misalkan. Kalau Bapak Ibu ingatannya kuat, sebenarnya nggak perlu dicatat, nggak apa-apa. Misalkan di sini X, Y, Z. Nah, nanti kita ingin catat masing-masing posisi dari binatangnya. Sama ya, ayam, urutannya adalah sapi, terus gajah. Nah, ini urutan besarnya ya. Sekarang kita catat ayamnya dulu. Posisi ayam itu, ya posisinya ini adalah X-nya 0, Y-nya 2,6, ya. Z-nya adalah 5. Nah, sekarang sapinya, ya, sapinya, kita lihat posisi sapinya. Sapi, X-nya adalah min 4, Z-nya adalah 3,7, Z-nya adalah 5. Sekarang kita lihat gajahnya. Gajah, X-nya adalah 4, Y-nya adalah 3,7, Z-nya adalah 5. Nah, ini posisinya ya. Posisinya nanti. Nanti kita hanya ingin memindahkan sumbu X-nya saja. Sumbu X-nya yang kita pindah. Ya. Jadi ketika ayam ini kita pindah ke posisi gajah sekarang ini, berarti nanti ayam ini, Z sama Z-nya tetap, tapi X-nya kita pindah, kita ganti dengan X posisi gajah. X-nya kita ganti 4. Begitu pula ketika gajah pindah ke ayam, Z sama Z-nya tetap, tapi X gajah di sini diganti dengan X-nya ayam. Sehingga nanti akan terjadi perpindahan. Ya. Sekarang kita jadikan triggernya adalah, di scene kedua ini kita jadikan triggernya adalah ayamnya. Nanti misalkan nggak jadi, kita lanjutkan hari besok ya, hari keempat ini. Kita lanjut. Kelihatannya nggak jadi ini. Kita lanjutkan hari besok untuk menyelesaikan ini. Nanti kita tambahkan contoh penerapan interactivity yang lain. Ini triggernya adalah ayamnya. Ketika ayamnya kita klik, nanti ayam akan pindah ke posisi gajah dan gajah akan pindah ke posisi ayam. Ya, akan pindah ke posisi ayam. Ingat, sekarang ini kita pilih add interactivity-nya adalah move ya. Move-nya adalah move custom, dan yang ingin dipindah apa? Ingin dipindah di sini adalah ayamnya. Ya. Ayamnya ini kita kasih nama dulu aja lah. Daripada apa nanti bingungan nyari ini mana gitu ya. Sekarang ubah namanya seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan gajah. Kita klik objeknya, lalu objek name-nya ini kita ubah. Ini sapi. Biar apa? Enggak kebingungan. Ya. Klik. Ini triggernya tadi ayamnya. Lalu add interactivity. Kita pilihnya move. Move-nya adalah skala. Ayamnya, select to targetnya, to move-nya adalah ayam. Ayam ini kita ingin pindah ke posisi sapi. Ya. X-nya kita ganti dengan X-nya sapi, yaitu 4. Y-nya ayam sendiri, 2,6. Ya. Z-nya ayam sendiri, 5. Lalu di sini startnya adalah 0, perpindahannya kita buat 0 ya, biar dia langsung pindah maceling gitu ya, tanpa kelihatan gerakannya. Play. Terus kita tambahkan interactivity-nya adalah gajahnya pindah ke posisi ayam. Ya, kita tambahkan interaktif gajah pindah ke posisi ayam. Move-nya adalah
custom, ya. Select target to move-nya adalah gajah, ya, gajah karena yang ingin kita pindahkan. Ya, di sini X-nya kita ganti X-nya ayam, gajahnya. X-nya ayam adalah 0, Y-nya tetap 3,7, ya, 3,7. Z-nya adalah 5, ya. Ini start time-nya 0, durasinya kita pilih 0. Kita klik apply. Ya. Sekarang kita coba, kita besarkan dulu aja cobanya. Simpan dulu, jangan lupa simpan selalu. Kita klik apply. Desain kita tadi ketika diklik ayam akan terjadi perpindahan ya dari posisi ayam ke gajah, gajah ke ayam. Ya. Klik ayamnya. Ya. Desain kita sudah betul. Nah, kita bisa mengurutkan apa? Ayamnya pada posisi pertama. Selanjutnya, nah, di scene kedua ini, ya, kita scene kedua ini, ketika pertama kali diklik gajah atau diklik sapi, nanti ada peringatan notifikasi salah. Pling, ya gitu ya, salah itu ya. Karena kita yang pilih pertama kali yang paling kecil dulu. Iya. Cara membuat notifikasi salahnya pakai image saja. Kita gunakan image, ya, yang tanda silang mana? Notifikasi row. Atau yang objek 3D. Ada objek 3D ini ya, kita gunakan objek 3D aja ya. Nah, ada peringatan ping. Gunakan gambar juga boleh, digunakan objek ini juga boleh, sesuai kebutuhan. Mana yang silang? Ini ya, false. Salah. Wih, medeni. Wih. Ini nanti kita taruh di posisinya depan binatangnya ya. Atau kita ingin kombinasi main move atau move sembunyi atau ditaruh di belakang background itu juga bisa. Tergantung kebutuhan kita. Kita mudahnya aja kita sembunyikan di belakang ini aja. Di belakang apa? Cara menyembunyikan bisa banyak ya. Kita sembunyikan di bawah. Ya. Oh, kalau ini terlalu ke depan ya nampak sekali ya. Nggak bisa. Kita sembunyikan posisinya di sini ya. Kita buat ini posisinya ini 0. Ini posisinya 200 gitu aja ya. 200. Oke. Medeni malah gini. Celing. Ya. Ini 6 ya. Kita buat 6 gini aja. Ya. 6. Oke. Ini ingin kita sembunyikan nanti di posisi 200 ya. Dia nggak tampak ya. Di posisi 200 nggak tampak. Tapi nanti ketika ada notifikasi salah, dia akan posisinya di sini. 060 ya. 060. Ya, ingat ketika posisinya jawaban salah, notifikasi salah ini akan muncul di posisi 060. Tapi sekarang kita sembunyikan di posisi 200. Ya, 200. Ya, tidak kelihatan ya, sehingga tidak mengganggu pandangan. Sebenarnya tadi ingin saya sembunyikan di belakang ini kok, tapi masih tampilannya mengganggu ya. Jadi tadi kalau diklik ayam adalah jawaban benar, dia akan posisinya pindah ke posisi gajah.
Tapi kalau dia pilih nanti gajah sama sapi adalah jawaban yang salah. Akan keluar notifikasi salah tadi. Ya. Berarti kita akan buat interactivity di gajah sama sapi ya. Di gajah sama sapi. Klik sapinya, kita add interactivity, kita pilih move ya. Move-nya bukan gajah, tapi yang tadi false tadi ya, false tadi. Ya. Kita pilihnya custom. Customnya adalah di sini tadi 060 ya. Ini adalah 0, gerakannya juga 0. Oke, apply. Tapi saya menginginkan dia hanya muncul 2 detik ya. Setelah itu hilang lagi. Berarti kita tambahkan di sini lagi add move ya. Custom targetnya adalah false, dia akan kembali ke posisinya asli tadi 200 lagi ya. Lalu dia durasinya adalah 0 juga, kita klik play. Begitu pula di posisi sapinya, kita tambahkan sama add interactivity, move ya, custom, select target umumnya adalah false ya, ini di posisi 6 ya. Terus durasinya adalah 0, kita klik apply. Terus move custom select false. Di sini di posisi 200. Oh, saya ini posisinya 0. Ini adalah di detik kedua, hilang. Detik kedua hilang ya. Di detik ketiga aja lah. Biar ada detik ketiga dia hilang lagi, bisa dipilih lagi. Yang sini tadi belum dipilih detik ketiganya ya. Add interactivity. Ini play interactivity, customnya di sini. Ini kok mini gimana nih? Detik ketika dia hilang. Durasinya 0. Detik ketika dia menghilang. Apply ya. Sama yang di sini, yang di sapi juga gitu. Dia detik ketiga hilang ya. Oke, kita simpan dulu. Jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat. Ini kita desain, siswa kita mengurutkan dari kecil ke besar ya, dari kecil ke besar. Ketika dia milih salah, nanti ada notifikasi tadi, false tadi. Kalau betul, langsung berpindah dari posisi ayam ke gajah, gajah ke ayam. Nah, ini ya tadi, kita pilih sapi misalkan. Jeng, hilang. Kita pilih gajahnya. Jeng, hilang. Tapi kalau kita pilih ayam, sudah bergeser gitu. Ini baru langkah pertama. Nanti membuat logika kedua yang dipilih antara apa? Antara sapi, antara gajah dan sapi. Ya. Kelihatannya waktunya nggak cukup ini Pak Wahyu. Kita lanjutkan besok aja. Ini contoh ya penerapan dari interactivity untuk membuat sebuah interaksi atau interaktif dari media kita. Kita lanjutkan besok nanti. Siap. Nanti diskusinya juga besok aja ya Pak. Ini sepertinya sudah mau sholat asar, kasihan Pak Tri yang sedang di masjid. Iya, betul. Gitu Bapak Ibu untuk sesi pada siang sampai sore hari ini. Luar biasa banyak sekali yang dijelaskan oleh Pak Tri terkait dengan interactivity. Jadi bagaimana mengkoneksi atau memberikan perintah terhadap objek AR kita. Jadi ternyata di AR itu tidak hanya untuk memunculkan saja. Sejauh ini yang saya ketahui itu hanya memunculkan Pak Tri. Jadi dari objek 2 dimensi jadi 3D. Ternyata di sini bisa ada interaktivitinya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi untuk besok ya, karena waktu yang mepet dan sudah mau masuk waktu asar. Semoga yang kita lakukan bermanfaat dan yang akan kita pelajari nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan manfaat dan impact yang luar biasa untuk
peserta didik kita pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Tri boleh live duluan. Saya izin Ya, saya menunggu rekaman Pak Tri. Ya, saya live duluan. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Tri.